Halo semua, pada video berikut aku akan berbagi tentang bagaimana cara kita menggunakan kata untuk menampilkan teks ataupun perhitungan di dalam komen, atau dengan singkatnya bagaimana kita bisa gunakan si stata ini jadi kalkulator seperti itu atau alat hitung. Itu bisa kita lakukan di komen ini. Nah, jadi teman-teman, kalaupun memiliki data yang tersedia misalnya di Excel secara sederhana, kita bisa gunakan komen ini. Yang pertama, misalnya kita ingin menampilkan teks ya, halo semua, misalnya seperti itu. Kita hanya mengetikkan display di komen, kemudian dilanjutkan perintah yang ingin kita tampilkan. Misalnya, halo semua, kita ketikkan seperti ini, kemudian klik enter. Maka di jendela hasil akan ditampilkan seperti ini. Jadi dia dipisahkan karena hasilnya kita telah memerintahkan si stata untuk menuliskan teks halo semua. Dalam perhitungan, misalnya perhitungan yang sederhana, kita juga bisa menggunakan stata ini. Misalnya untuk perhitungan penjumlahan, tetap dimulai dengan perintah display, kemudian misalnya kita buatkan 5 ditambah 2, hasilnya 7 ya. Misalnya teman-teman memiliki data yang lebih rumit ya, kita misalkan display 5678 ditambah 9812, maka stata akan menampilkan juga hasil penjumlahan ini dihasilkan 15.490. Kemudian perintah selanjutnya kita bisa menggunakan untuk pengurangan. Misalnya pengurangan 7 kurang 2 dihasilkan 5. Angka yang mungkin lebih rumit lagi kita buatkan 8.901 dikurang 6.093 ya. Ini sebagai contoh saja. Kita enter, maka dihasilkan 2808 ya. Seperti itu untuk yang pengurangan. Kemudian demikian juga untuk perkalian, misalnya kita buatkan 3 dikali, ini diganti dengan tanda bintang seperti ini, 4, tambahkan di awal tetap display, maka dihasilkan 12 ya. Kemudian kita buat angka yang lebih rumit, 4578 dikali 786, kita enter, maka dihasilkan angka seperti ini, 3.598.308, seperti itu. Itu untuk perkalian. Sedangkan untuk pembagian kita buatkan perintah lagi dengan misalnya contoh 6, ini strip ya, sorry ini garis miring, bisa kita gunakan 2 misalnya. Kita lihat hasilnya dihasilkan 3. Kemudian angka yang lebih rumit ya, kita buat misalnya 8.997 dibagi 34, maka kita buatkan enter, kita dihasilkan 264,61765 ya. Saya rasa ini cukup membantu ketika hitungan dengan matematika sederhana seperti itu. Mungkin matematika yang lebih kompleks, misalnya kita ingin menampilkan kosinus dari 3 ya, kita buatkan display kosinus 3, maka dihasilkan min 0,98 sekian begitu. Kemudian kita lanjutkan, misalnya kalian ingin melihat nilai maksimum dari sebuah data
ya, dengan cara display max. Kalian memiliki data misalnya beberapa 3, 5, 7, 90, 78, kemudian 91, kemudian 4, 5, 7, 8. Kita anggap ini sebagai data yang kita miliki. Kita ingin melihat nilai yang paling besar, ya, maksimum. Mungkin dengan secara sederhana kita bisa lihat dalam perintah ini 91. Tapi bayangkan teman-teman memiliki deret angka yang seperti ini, yang mungkin ratusan bahkan ribuan, maka kita bisa klik display max dan dilanjutkan dengan data kita. Kemudian enter, maka dihasilkan nilai maksimumnya adalah 91. Lawan dari maksimum, kita bisa juga misalnya membuat display minimum dengan angka yang sama. Ya, kita enter, maka ini komen display, ya, salah. Ini sangat sensitif teman-teman untuk perintahnya, jadi kita hati-hati dalam mengetik. Kita ulangi, display min, kemudian angka yang sama, kita enter, akan dihasilkan 3. Misalnya juga kalian ingin melihat modulus, ya, mungkin anak matematika lebih tahu tentang ini. Modulus antara 10,5. Kita lihat berapa? Display mod, ya, 10,5, dihasilkan seperti ini, 0. Display mungkin dengan angka yang lain, mod 75, dihasilkan 2. Nah, demikian beberapa komen yang bisa kita gunakan untuk Sistata menampilkan teks ataupun hasil dari perhitungan matematika. Kalaupun kalian ingin melihat lebih jauh lagi tentang rumus dalam matematika ataupun statistik, kalian bisa ketikkan perintah help, kemudian function, kemudian enter. Maka Sistata akan menunjukkan beberapa fungsi atau rumus dalam stata ini, mulai dari data dan waktu, matematika, matriks, programming, dan lain sebagainya. Jadi silahkan diklik aja, misalnya kita pilih statistical, kemudian di sini ada beta dan non-central beta distribution, dan lain sebagainya. Sampai ke bawah ini ada deskripsinya, cukup jelas teman-teman. Selamat mencoba, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.